Ini kan berat nanti. Rekam nggak berarti nanti? Dia aja matiin ya. Saya masih anu itu nggak tahu nih kok rada flu pilek. Kamu nggak sudah nggak kena toh? Nggak kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan surah Asy-Syarah ya, Al-Insyirah. Maudhu tema untuk surat ini apa ya, ikhwah? Yaitu bayanu ba'di ni'amillahi azza wa jal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa at-targhibu fi at-tazawwudi min al-a'malis sholihah. Sini berisikan penjelasan sebagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ada targhib ya, dorongan ya, kita nggak boleh macet ya, nggak boleh mogok, harus terdorong berjalan dalam apa? Dalam hal tazawud, dalam hal berbekal, dan bekal yang sesungguhnya berbekal apa? Al-a'mali as-sholihah. Nah, itu ikhwah di sini disebutkan nikmat yang besar, dan kita dalam mendapatkannya untuk apa? Berbekal, dan bekalnya adalah beramal-amal yang soleh. Ini kita harus sana, bekal kita harus bekal yang sesungguhnya, bekal jalan dari dunia kemana? Kepada ridhonya Allah dan surganya ya. Itu mesti yang kita harus bahas. Karena itu nikmat yang paling besar yaitu itu nikmat yang sesungguhnya. Nah gitu, nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di situ Asy-Syarah ayat yang pertama, alam nasrah laka sadrak. Apa artinya? Alam nasrah. Apa itu? Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Apa jawabannya? Itu kan pertanyaan toh. Itu hamzah apa itu dalam alam nasrah itu? Hamzah istifham. Berarti kan ditanya. Ya toh? Jawabannya apa? Apa jawabannya ya, Wah? Jawabannya wasi'nahu binurin nubuwah. Itu jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah benar. Kami telah melapangkannya. Wasi'nahu, kembali kemana, ikhwah? Sadron Nabi, ya kan? Sadron Nabi, sadroka, ya toh? Sadroka, benar. Kami telah meluaskan, telah melapangkan
dadamu dengan suntikan berapa miliar, Ismail? Hah? Fresh ya, dengan uang fresh. Uang apa? Segar. Ya. Ya, dengan cahaya ya. Jadi fresh ya, dengan cahaya. Dengan suntikan cahaya. Di lapang itu. Di nurin nubuah. Itu ikhwah. Nah, ini sesungguhnya lapang yang benar-benar lapang. Itu kelapangan yang hakiki, kelapangan yang besar. Bila manusia mendapatkan apa tadi? Suntikan ya, suntikan nurin nubuah. Nah itu bikin lapang gitu. Ya. Makanya kita itu harus lapang dengan nurin nubuah gitu ya, wah. Dengan cahaya iman. Dengan cahaya iman. Jadi iman kita harus bercahaya. Jadi iman kita harus bercahaya. Iman yang menunjukkan kepada kita apa? Jalan berbekal dengan al-a'mali as-solihah. Nah gitu. Itu mesti yang kita canangkan itu. Itu yang kita canangkan. Dan kadang orang malah marah-marah kan nggak paham. Surga lagi gitu. Kayak kamu udah pernah melihat katanya gitu ya. Ya orang kadang begitu. Tapi apa kita katakan? Iya, kami melihat dengan mata hati ya gitu kan. Dengan mata hati. Oh bisa? Ya jelas karena dalilnya nyata. Dalilnya gamblang. Dalilnya apa? Diciptakannya diri kita. Ya kan? Dalilnya itu diciptakan diri kita dari setetes air dan kita dijadikan mendengar dan melihat kan gitu. Itu dalil yang nyata gitu, dalil yang jelas gitu. Coba, kenapa kita dibikin mendengar melihat? Karena kita disuruh mencari bekal untuk diberi perintah dan larangan. Gitu kan, Pak Sri? Gitu. Nah, udah dalilnya, Pak. Dalilin apa? Dalil bahwa kita diciptakan oleh Allah, dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan itu untuk diberi perintah dan larangan. Dalilnya inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Nah, karena kita diuji dengan perintah larangan, maka apa? Faja'alnahu sami'an basira. Ya kan? Kan gitu. Jadi wah. Jadi kita semua lapang dada dengan cahaya iman. Dengan cahaya iman. Jadi iman itu memberikan cahaya. Ya kan? Iman memberikan cahaya, menunjukkan jalan menuju surga dengan al-a'malu as-solihah. Nah itu yang kita harus mantap itu ya, harus mantap. Kalau sampai nanti imannya nggak menunjukkan ke amal soleh berarti apa? Berarti apa, Ahmad? Berarti bulamnya pedot. Jadi bulamnya apa? Pedot. Bulamnya putus. Sehingga harus apa? Harus imannya diperbaharui, memperbaharui iman, ya, diservis imannya, gitu. Kalau menservis iman, memperbaharui iman, ya, dengan istighfar. Ya, Nabi istighfar terus, sehari berkali beristighfar, memperbaharui iman agar iman selalu bercahaya. Bercahaya tadi, bercahaya kan? Bercahaya menerangi jalan beramal soleh gitu.
Itu ya, ikhwah. Ya. Ini tafsirnya gitu. Jadi kita itu diberitahu di sini dilapangkan dada itu dengan cahaya kenabian, ya. Dengan cahaya Islam, ya, dengan cahaya iman. Itu yang membuat manusia apa tadi? Lapang. Itu Pak Iko. Kemudian bareng ngaji lapang apa malah sumpek? Hah? Jadi sudah penghasilannya. Jadi sudah penghasilannya. Auru kurungu. Gitu. Ya. Ya lapang ya gitu. Ada teman yang cerita itu memang sekarang agak berkurang tapi kan istri nggak rewel sekarang kan gitu ya. Nggak rewel, nggak banyak menuntut yang tidak itu toh. Dulu kan sego putih karo sambel ra gelem ya toh. Saiki jarine mbak ngene malah anu Mas ya, mbak malah enak ya. Saiki ngono biyen kipo-kipo ya. Saiki ngene iki mbak malah enak ya. Kan itu. Ya, sudah ada cahaya kan gitu kan itu. Malah enak kan itu. Dan biyen nek mangan ora nang warung khusus ra enak ya toh. Wis nang warung terus harus khusus kan gitu. Ya, khusus. Sak porsi abang siji ya. Saiki lambak abang ya. Lambak abang wis enak kan gitu. Udah punya iman kan gitu. Ternyata yang penting mencari apa? Al-a'malu as-sholihah. Ternyata itu dunia bukan apa-apa, ya kan? Bukan apa-apa. Kita nggak boleh apa tadi? Nggak boleh menyebut-nyebut nikmat karena batoron wa khuyala. Tapi harus menyebut nikmat karena apa? Ala sabili, ala wajhi asyukri kan gitu. Oh, begitu kan gitu. Itu yang membuat kita jalannya terangkan gitu. Oh, ala wajhi asyukri, bukan ala wajhi batoron wa khuyala. Kan itu kan gitu. Nah, itu membuat kita terang jalannya kan itu. Cahaya iman ya gitu. Itu cahaya iman begitu. Yang kedua wada'na angka wisrok. Apa artinya itu? Apa bacanya apa? Khatot itu ya. Khatotna ya. Khatotna. Wa khatotna angka wisrok. Hatto. Apa hatto itu? Menggugurkan ya. Dan kami telah menghilangkan, telah menggugurkan darimu dosamu. Apa artinya? Wal makna annahu ta'ala ghafara lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Bermakna Allah Ta'ala telah mengampuni untuk beliau dosa-dosanya yang telah lalu dan apa yang akan datang. Walaupun yang telah lalu beliau nggak pernah berbuat syirik, berbuat fawahish, berbuat sayyi'il akhlak. Ya kan itu kan? Nggak pernah. Dan besok pun juga tidak. Kan itu. Namun demikian apa? Ghafarallahu lahu min danbihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Itu ya ikhwah. Ya.
Ini menunjukkan kepada semua kita bekal yang penting, yang utama setelah cahaya Islam, cahaya iman apa jemaah? Menjaga eksistensi cahaya, gitu. Dengan cara apa tadi? Dengan cara istighfar, ya kan? Istighfar. Bagaimana tetap terang dengan menghilangkan karat, gitu. Menghilangkan karat. Apa tadi menghilangkan karat? Istighfar. Istighfar gitu, dengan meminta ampun kepada Allah SWT sebanyak mungkin sehari-hari kita. Jadi kita penting astagfirullah. Itu penting sekali kita setiap waktu itu, ya Pak. Ya, itu utama. Jangan sampai kita lisannya berat untuk mengucap istighfar. Ya, astagfirullah gitu. Astagfirullah itu ya, gitu. Jangan malah lelucon, ya. Lelucon, suruh astagfirullah, malah bilang apa? Malah bilang astahfir oleh. Nah, gitu. Astahfir oleh. Gak tahu itu orang kayak gitu, ada kayak gitu orang itu gitu juga itu. Hah? Apa? Iya tahu. Aku denger kapan ya? Saya denger 2010 kayaknya. 2010 saya dengar. 2010. Dia gitu dikirnya. Suruh dikir malah astagfir oleh malah gitu. Astagfirullah. Kalau istighfar malah astagfir oleh gitu. Serupa tapi tolak belakang ya. Serupa itu tolak belakang gitu. Ya ikhwah rahimani warahmatullah. Jadi di sini penting semua kita mengakui salah dan istighfar. Itu demi apa? Nanti menjaga petunjuk iman agar cahaya iman itu menerangi hati betul untuk kita selalu at-tazawudu minal a'mali as-sholihah, ya. Alladzi anqadha dhahrak. Itu alladzi isim atau fi'il ya, wah? Isim apa? Apa i'rabnya? Apa i'rabnya alladzi? Fi mahali nasbin. Kenapa nasab? Menaati apa ya, wah? Menaati wisrok, ya kan? Menaati wisrok. Nah, itu yang kita juga harus paham di situ. Kita dididik untuk mengerti oleh Al-Qur'an, ya, wah. Bahwasanya dosa apa dosa itu, ya, wah? Dosa itu adalah yang angqadha dhahrak. Apa angqadha? Askola dhahrak. Itu yang askola, yang membuat punggungmu nanti tanggung jawabnya, bebannya berat. Nah, ini yang kita harus percaya itu. Ya toh? Jangan merasa dosane oke, aku ora krasa abot kok. Repot ya. Itu udah nas Al-Qur'an bahwa dosa adalah alladzi anqadha dhahrak. Dia bilang aku enggak abot kok. Nah gitu. Itu susah, dia enggak mau istighfar, enggak ngerti cahaya itu. Ini berat maknawi, ya kan? Maknawinya berat betul itu kan gitu nanti. Itu yang akan memberatkan punggung kita. Nanti kita akan enggak mampu memikul tanggung jawab ketika dimintai oleh Allah Ta'ala pertanggungan jawab itu gitu. Di alladzi ismun mausulun fi mahali
nasbin mensifati wisra. Iya kan? Wisra. Di wisra yang memberatkan, yang membuat punggung itu terasa berat, yang memberatkan punggungmu. Nah itu. Ini ilmu wahyu gini, ini ilmu wahyu ya gitu ya. Jadi kita harus ngerti kalau kita dosa itu membuat berat. Kita punggungnya berat gitu. Ya punggungnya ya piye-piye ya pokok ya. Jenenge punggung pokok itu. Dan juga cuman sejalur tok ya punggung itu ya. Ya gitu, apa-apa ya pasti pakai tulang punggung gitu. Sampai untuk nama orang yang jadi tulang punggung keluarga juga sama gitu kan itu kan. Juga begitu juga, itu memang pokoknya gitu. Ya. Itu nahan beban kan itu. Nah, itu makanya kita diberi ilmu maknawi oleh Dia Ta'ala bahwa dosa itu betul-betul membuat punggung merasa keberatan. Alladzi anqadha dhahrak. Itu ikhwah. Apa anqadha? Asqala. Iya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang berikutnya untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Dia Ta'ala ikhwah? Wa rafa'na laka dzikrak. Iya. Wa rafa'na laka dzikrak kan gitu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat di atas, ya kan, itu ikhwah, Dia Ta'ala menjadikan untuk beliau pujian yang bagus, pujian yang tinggi. Oleh karenanya tidak disebut Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebut juga siapa? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam masuk Islam, 2 kalimat syahadat, dalam azan, dalam iqamah, dalam khutbah dan lain di situ Dia Ta'ala telah mengangkat penyebutan dan pujian untuk nama beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ngaji juga tinggi ya namanya ya. Disebut-sebut di kalangan malaikat ya gitu. Itu ya wah. Itu juga maknawi, kita harus tahu itu kan itu. Lah pentingnya apa? Ya penting. Ya kan? Pentingnya apa Rikmanya? Pentingnya apa? Loh, pentingnya kita kalau mati kan ke atas besok. Kalau nggak dikenal gimana di sana? Tertolak bisa kan itu kan? Kalau kita dikenal udah ya kan? Ahlan wa sahlan kan gitu kan? Itu penting bagi semua kita. Penting dikenal di kalangan penduduk langit. Kita kan mau ke sana gitu. Ya. Kamu di RT-mu gak dikenal, pulang tutup, nggak bisa pulang. Kamu siapa? Saya orang sini. Orang sini orang mana? Nggak dikenal. Ya. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini kemuliaan kalau kita namanya disebut di sisi Allah, kan gitu. Ini Nabi malah di mana-mana.
Nabi lagi di mana-mana, ya kan? Di mana-mana namanya disebut, di mana disebut Allah, Nabi ikut disebut. Kalau kita yang penting ya lumayan di kalangan langit, ya gitu kan? Kita jadi orang yang tholibul ilmi, ya kan? Kita yang mencari ilmu lah, lumayan gitu. Nah, gitu. Makanya kita nggak bangga kalau hanya disebut-sebut di bumi. Nanti kan pulangnya kemana, ke sana itu. Nanti kan dibawa ke atas kan gitu. Kita ke sana pulangnya gitu. Jangan sampai kita di kampung wis do lali karo awake dhewe gitu kan. Do lali karo awake dhewe wong kampung. Ngapain yo di kalek karo wong kono enggak ngono giri wis do lali sampean. Kan gitu ya kan. Sering pulang ya kan gitu. Sering pulang, nek pulang siang-siang duhur ke masjid ya toh, ke mushola terus kultum gitu kan. Kultum pulang loro ora apa-apa, syukur wong 4 alhamdulillah, syukur wong 10. Nah itu. Kita kultum aja enggak masalah gitu. Kita kultum karena kita kan bagus nanti menyampaikan suatu ilmu ya kan, cahaya gitu. Nanti gitu. Berikutnya ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri apa? Fa inna ma'al terus inna ma'al usri yusra ya gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Ini nikmat-nikmat yang berikutnya lagi ya kan gitu. Ini bersama satu kesulitan banyak kemudahan. Ini namanya kabar gembira. Kabar gembira. Di dalam kita beriman, dalam kita Islam, dalam kita mengikuti cahaya iman, petunjuk Al-Quran, mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang juga ada kesulitan. Tapi bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Jadi kita ini kalau mengikuti jalan iman, jalan takwa, sepertinya kok ini masuk gang sempit, gitu kan? Kan gitu, masuk gang sempit, gimana coba gitu? Kayak orang cerita itu, orang cerita. Kita mengikuti iman, mengikuti Islam Ustaz. Bagaimana secara teori akan bersaing gitu? Musuh kita itu dalam jual beli kan kulaannya ke pabrik kan konsinyasi gitu kan konsinyasi bayar belakang kadang tempo setengah tahun ada yang lebih kan gitu. Itu musuh kita itu mereka dengan cara menjual harga kulakan. Yang penting juga dapat uang, nanti uangnya langsung didepositokan. Nah, dia cuma laba dari bunga deposito. Kita kan sempit, gimana kita mau ngikuti dia kan nggak bisa. Itu lubang bagi kita tertutup. Kita nggak boleh ngikuti apa yang riba, kan gitu. Nah, terus bagaimana kita akan sempit kan itu? Iya sempit kan itu. Kita akan bersaing dengan itu. Susah dia bersaing kalau kayak gini. Karena mereka memanfaatkan cara itu, nah kan gitu. Misalnya ya kan gitu. Itu contoh-contoh sempit kan gitu. Dengan kita ikut iman kan ada sempit kan gitu. Ya itu sempit, tapi kita yakin bersama itu kesempitan ada banyak kemudahan. Yakinlah. Kita diyakinkan.
oleh Dia Ta'ala, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Gitu. Bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Ya, bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Mana kata banyaknya itu, Ragil? Mana kata banyaknya kemudahan? Hah? Mana kata-kata satu kesulitan banyak kemudahan? Hah? Terus? Itu berapa kesulitan? Ya kan 2 kali itu. Ma'al usri, inna ma'al usri. Atau 2? Hah? 1 apa 2? Kenapa 1? Hah? Karena apa 2 kesulitannya? Kenapa 1 Giri? Kenapa 1? Al-usrnya ma'rifat. Terus kok ya 1 itu gimana kalau ma'rifat itu? Hah? Kok bisa 1 gimana ma'rifatnya itu? Karena alif lamnya adalah ahdiyah. Ya kan? Alif lamnya ahdiyah. Karena alif lamnya ahdiyah. Sudah disampaikan toh? Beberapa kali sudah kayaknya itu. Hah? Udah kan? Ja'a ar-rajulu min Solo. Ar-rajulu ismuhu Ahmad. Berapa ar-rajul? 1 kan? Kan gitu itu. Namanya al-ahda itu gitu kan gitu. Ja'a ar-rajulu min Solo. Ar-rajulu ismuhu Ahmad. Kan gitu. Berapa ar-rajul? 1. Iya toh? Kan gitu. Kalau ini fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Berapa yusronnya? Hah? Banyak. Kenapa banyak? Hah? Karena yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Kenapa? Yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Jadi kalau al-usri, usri yang kedua adalah usri yang pertama. Jadi kam usron. 1. Karena al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama, maka 1 kesulitan. Kalau yusronnya karena nakirah berarti yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Ya kan? Begitu. Jenengan darastu darsan gitu. Berapa
yang telah kamu pelajari? Banyak. Kan banyak. Karena darsan yang kedua bukan darsan yang pertama, tapi kan darsan demi darsan, ya kan? Kan banyak kan gitu. Karena darsan kan gitu toh? Kan gitu. Gitu ya, wah. Ini makanya namanya apa? Al-Bisyarah al-Azimah. Ini kabar gembira yang sangat besar. Jadi kita semua kesulitan itu asalkan bukan karena salah jalan, tapi memang karena apa? Kita mengikuti Islam dan Al-Quran itu adalah kesulitan yang wajar, ya. Wajar, pasti bersamanya akan ada banyak kemudahan. Ini Al-Quran yang bilang Al-Quran, ya kan gitu. Allah Ta'ala, dia mampu mewujudkan apa yang dia Ta'ala katakan. Maka semestinya kita menanamkan keyakinan, ya kan. Yakinlah bahwasanya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Ya. Jadi nggak mungkin nanti dua kemudahan mengalahkan dua kemudahan tidak mampu mengalahkan satu kesulitan. Itu akan mampu nanti kan begitu, akan mampu. Apalagi nanti banyak kemudahan. Nah itu. Itu kalau kita bersama Islam, ya, itu bersama Islam. Ya, ini yang kita bahas masih dahulu. Kita lanjutkan nanti di waktu yang akan datang insyaallah. Ini subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.